Brebes, Jawa Tengah. Sarina sengaja membeli tiket langsung dari atas bus meski harganya naik 2 kali lipat. Gimana tiket? Susah sih. Kenapa emangnya? Biasanya aku suka belinya di dalam mobil gitu sih, jadinya ini. Belinya selalu di atas? Iya, di dalam mobil ya. Berapa kira-kira biayanya Mbak biasanya? Aku kurang tahu soalnya tahun kemarin kan 75, tapi ini nggak tahu berapa. Biasanya kalau nggak... Dari biasa sekitar 30. Pagi ke sini biar cepat dapat mobil gitu. Tak hanya Sarinah dan Suyatmi, hampir seluruh calon pemudik yang naik dengan bus ekonomi harus membayar 2 kali lipat. Padahal pemerintah menetapkan bus ekonomi tidak naik. Bus Pulau Gadung, Jakarta Timur, dinilai Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Sutioso aman, tertib, dan terkendali. Berdasarkan data Pospol Terminal Bus Pulau Gadung, sejak tanggal 1 hingga 7 Februari, angka kriminal tercatat hanya 1 kasus perampasan uang dan cincin dan kasus percobaan perampasan. Para pemudik di Terminal Bus Pulau Gadung ini rata-rata sudah memiliki tiket dan hanya menunggu kedatangan bus yang akan membawa mereka ke daerah masing-masing. Saya ingin melihat secara langsung apakah jumlah arus pemudik itu dengan sarana angkutan yang tersedia ini imbang apa tidak gitu. Jadi saya amat gembira ya bahwa ternyata ya Yogyakarta hingga Jumat siang tercatat sebanyak 1.852 bus telah masuk Terminal Umbul Harjo, menurunkan sekitar 43.000 pemudik dari Jakarta. Sebagian dari mereka akan meneruskan perjalanan ke kota-kota kecil di sekitar Yogyakarta, antara lain ke Gunung Kidul. Untuk melayani keperluan ini, Pemda setempat telah menyiapkan 12 armada bus. Lonjakan pemudik juga tampak di stasiun kereta api Tugu. Di Solo, Jawa Tengah, jumlah penumpang yang turun di stasiun Balapan Jumat pagi mencapai sekitar 75.000 orang. Mereka diangkut dengan 6 kereta api dari Jakarta. Sedangkan di Terminal Tirtonadi, jumlah pemudik tercatat sekitar 7.500 orang yang datang dari Jakarta, Surabaya, dan Bali. Di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, selama 10 hari terakhir, jumlah pemudik dari luar ujung pandang mencapai sekitar 11.600 orang. Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu dalam periode yang sama, sedangkan arus mudik melalui udara di wilayah Palembang terjadi kenaikan sekitar 18% dari hari biasa. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan jam penerbangan malam oleh beberapa perusahaan penerbangan. Mudik ini sudah berdiri, ada yang dari kemarin ataupun ada juga yang baru didirikan hari ini, dan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemudik selama perjalanan mereka melalui jalur selatan. Ada posko otomotif, karena rata-rata memberikan fasilitas gratis seperti untuk posko otomotif. Apabila Anda mengalami kendala dalam berkendara, dapat memeriksakan kendaraan Anda secara gratis servisnya. Kemudian juga di posko kesehatan, apabila sakit selama perjalanan dapat diperiksa secara gratis juga. Ambulans sudah disiap-siagakan juga apabila ada kecelakaan sehingga dapat langsung turun ke lapangan. Dan pos siaga bencana juga ini didirikan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana seandainya ada bencana yang terjadi, entah itu banjir, gempa, dan lain sebagainya. Pengap dan melelahkan, semua ditempuh untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Inilah cerita kereta mudik Lebaran yang jauh dari kata manusiawi. Namun kini, semua itu tidak mungkin terulang kembali. Kali tidak menyisakan ruang di dalam gerbong kereta. Inilah gambaran kondisi para pemudik yang menggunakan jasa kereta ekonomi dengan tujuan Jawa Timur. Kipas tangan menjadi teman setia untuk mengusir hawa panas akibat tumpukan manusia di dalam gerbong. Jangan tanya fasilitas lainnya selain harus berdesakan di dalam gerbong bersama barang bawaan mereka. Mereka juga harus menahan hajat selama perjalanan lebih dari 10 jam karena toilet atau WC di dalam kereta sama sekali tidak dapat digunakan. Ada bisa dipakai, tapi nggak ada air. Nggak ada air. Ya. Terus gimana dong Pak kalau mau kencing gitu segala? Ditahan. Ntar kencing besok pagi aja. Kalau udah nyampe. Tahan? Ya semalaman lah. Semalaman ya, kuat. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Iya. Oh gitu. Tuhan kan maha tahu kalau orang
susah kan gini. Pak, ada keluhan nggak nih Pak? Kalau naik kereta ini keluhannya apa nih Pak? Keluhannya kok nggak berangkat gitu, mulai katanya tadi udah berangkat dari sono, saya kiraan langsung. Oh, gitu. Nah, pas ini berhenti lagi berjam-jam. Berapa lama nih Pak? Kurang lebih ada 3 jam tadi. Nunggu 3 jam? Iya. Apa ya? Kereta ekonomi cuma satu di Surabaya. Kan ada kereta tambahan Pak? Ya tambahan, tapi kalau nungguin dari pagi begini kan, kalau anak kecil kan susah, itu kasihan juga. Enggak, saya juga, kasihan teman-teman juga itu yang bawa gitu. Bapak sekarang berdiri di mana Pak? Di sini di WC gitu. Berapa orang kira-kira? Bisa 5 orang. Ya, paling nunggu berhenti dulu turun gitu. Ada lagi nggak Pak tambahan yang buat pemerintah Pak? Ya mungkin kualitas kereta ini ya, fasilitas WC ini harus dibersihin, soalnya nggak ada airnya gitu, nggak ada air. Jadi meskipun WC-nya ada juga nggak ada air? Nggak ada Bagi air, pemudik iya, kelas sama aja. ekonomi, tampaknya kondisi seperti ini selalu mereka hadapi setiap mudik tiba. Tentu bukan mereka tidak ingin memakai jasa kereta yang lebih mahal, namun ketiadaan uang menjadi kendala. Sebagaimana diungkapkan ibu ini. Ya ditambah kereta lah supaya kita cepat, namanya kita kan 10.289 orang dan 480 armada yang berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Jumlah tersebut jika ditotal dari H-10 maka total pemudik mencapai 26.628 orang. Daerah tujuan yang mendominasi hingga H-6 ini adalah beberapa kota di Sumatera seperti Palembang dan Lampung. Sementara untuk wilayah Jawa Tengah tujuan didominasi daerah Purwokerto, Tegal dan Wonosobo. Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat masih terlihat normal lantaran dinilai jaraknya dekat dengan Jakarta. Adapun puncak arus mudik di terminal Kampung Rambutan diprediksi akan terjadi pada H-3. Suasana seperti ini sering kita temui saat melihat kereta api komuter Jakarta pada jam-jam sibuk kantor. Jangan salah, ini adalah kereta yang bertujuan akhir di Surabaya. Padatnya kereta api kelas ekonomi membuat mereka nekat naik di dek sisi lokomotif dengan tempat berpijak tak lebih dari 30 cm. Di atas dek mereka siap dengan berbagai atribut seperti sarung dan penutup muka. Tidak hanya di sisi lokomotif, ada 2 penumpang nekat berada di hidung lokomotif. Tak ada kekhawatiran di wajah mereka. Perbuatan yang tergolong nekat mengingat kecepatan rata-rata kereta ini 80 hingga 95 km per jam di jalur Jakarta-Cirebon. Saat berhenti di stasiun Jatibarang, kereta ini bahkan sempat mengangkut penumpang yang kakinya terjepit sambungan antara lokomotif dan gerbong kereta Kertajaya. Selepas stasiun Cirebon, kereta melanjutkan perjalanan dengan jumlah penumpang di dek berkurang setelah diusir petugas. Namun saat malam tiba, sejumlah orang naik lagi di sisi lokomotif. Setibanya di Purwokerto, ternyata ada 2 orang perempuan yang ikut naik di lokomotif. Salah satunya Wati. Nggak takut naik di loko? Nggak capek? Kenapa nggak dapat tumpangan naik? Penuh semua. Lalu sejauh mana mereka bisa mencoba bertahan di terpa angin malam? Dari Senen, mau tujuan kemana nih Pak? Solo. Nggak ada tempat lagi tuh gimana? Nggak ada, dalam. Nggak ada. Gimana nggak capek Pak? Capek. Gimana lagi? Para penumpang ini selalu mengatasnamakan padatnya gerbong untuk membenarkan tindakannya. Padahal tidak hanya membahayakan diri sendiri, naik di lokomotif bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Isi bahan bakar sehingga menyebabkan kendaraan yang di belakangnya menjadi sedikit tersendat. Dan
volume kendaraan pun hingga siang ini terus bertambah. Terhitung sejak pagi tadi volume kendaraan untuk kendaraan pribadi sebesar 33.600 kendaraan pribadi. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 seperti motor sudah mencapai 127.400 motor yang melewati jalur ini. Dan untuk bis besar sudah mencapai 5.800. Dan apabila dihitung dari H-4 hingga siang ini, berarti untuk kendaraan pribadi saja yang sudah melewati jalur Simpang Jomin ini sudah lebih dari 500.000 kendaraan pribadi. Dan untuk motor angkanya sudah lebih dari 1 juta kendaraan bermotor yang melewati Simpang Jomin ini dari Dauan menuju Simpang Jomin ini. Dan untuk bis lebih dari 10.000 bis yang sudah melewati Simpang Jomin ini. Dan